Pemirsa, sepertinya artis sinetron Sarafi tidak mau berlama-lama hidup sendiri. Karena pada hari Jumat 5 September 2003 nanti, wanita yang mempunyai nama asli Syarifah Sarah Helvira Jamalulail ini akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wira swastawan agrobisnis bernama Sofi Agil di Masjid Albina Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya Sarafi dengan Sofi Agil telah melaksanakan acara lamaran pada tanggal 18 Agustus lalu. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda menyaksikan berbagai informasi terbaru dan terhangat dari dunia selebriti. Dan berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Belum lama resmi bercerai dari Agil Thorik, artis sinetron Sarafi sudah memutuskan menikah lagi. Siapa pria yang akan menyunting janda cantik ini? Di tengah belum redanya konflik antara TNI dengan GAM, sejumlah artis ibu kota datang ke Aceh. Mereka datang menghibur dengan membawa misi perdamaian. Simak juga sejumlah berita hangat dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Entertainer Indra Safera hari Minggu kemarin meninggal dunia dalam usia 35 tahun. Indra meninggal karena penyakit liver dan gagal ginjal. Belum lama bercerai dari Agil Thorik, artis Sarafi sudah kembali dilamar oleh seorang pria bernama Sofi Agil pada tanggal 18 Agustus lalu. Dan pada tanggal 5 September mendatang mereka akan menikah. Semua pada bilang sama aku, berarti ini rezekinya Allah, kamu di dunia, berarti kamu diberi kesempatan lagi. Karena kemarin udah gagal, kamu diberi kesempatan lagi bagaimana cara cari ridho suami yang baik supaya kamu bisa menjadi ahli surga. Anda masih bisa menyimak kelanjutan berita dalam isu utama tadi pemirsa, tapi sebelumnya kita dicek dulu yang berikut ini. Berbeda dengan artis wanita lain yang lebih memilih hidup sendiri setelah bercerai, artis Sarafi justru tidak ingin lama-lama menyandang status janda. Baru beberapa bulan yang lalu ia resmi bercerai dari suaminya Agil Thorik, dan pekan ini ia akan segera naik pelaminan lagi disunting oleh Sofil Agil. Tentang pernikahannya itu sendiri, Sarafi menceritakannya kepada Cek dan Dicek. Pemirsa, sepertinya artis sinetron Sarafi tidak mau berlama-lama hidup sendiri. Karena pada hari Jumat 5 September 2003 nanti, wanita yang mempunyai nama asli Syarifah Sarah Helvira Jamalulail ini akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wira swastawan agrobisnis bernama Sofi Agil di Masjid Albina Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya Sarafi dengan Sofi Agil telah melaksanakan acara lamaran pada tanggal 18 Agustus lalu. Menurut pemeran Inem dalam sinetron Inem Pelayan Seksi ini, pertemuan dan perkenalannya dengan Sofi sudah berjalan beberapa bulan yang lalu berkat perjodohan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Setelah itu Sarah dan Sofi terus melakukan penjajakan hingga akhirnya mereka merasa saling cocok dan sepakat untuk membina rumah tangga. Keputusan Sarafi untuk menikah lagi itu tentu saja menarik untuk diketahui. Pasalnya ia baru sebulan resmi bercerai dari Agil Thorik, mantan suami Sarafi yang 2 kali menikahinya. Tentang cepatnya keputusan untuk menikah lagi, Sarafi mempunyai alasan. Orang tua saya, keluarga saya kasih support. Afi, kamu seharusnya bersyukur dijauhkan dari fitnah. Kamu dapat rezeki dari Allah lagi di dunia, dapat jodoh lagi. Jadi kamu jalanin aja, terus jadi wujud yang baru, jadi orang yang baru. Kali ini jangan sampai gagal lagi untuk cari ridhonya suami. Sarafi membantah kalau hubungannya dengan Sofi Agil disebut sebagai penyebab perceraiannya dengan Agil Thorik. Sekarang kan bisa dilihat dari prosesnya perceraiannya aja, isi beritanya apa gitu kan. Kalaupun memang karena orang ketiga, pasti isi beritanya seperti itu dan pasti ada saksi. Diakui Sarafi, perceraiannya dengan Agil Thorik sempat membuatnya takut untuk membangun rumah tangga lagi. Beberapa kali saya ketemu, terus ya omongan araks itu ada sih, tapi sayanya masih belum mau ngomong-ngomong ke arah situ gitu. Tapi akhirnya banyak yang kasih support. Coba dipikir-pikir lagi, jodoh, nikah, rezeki tuh karena Allah tuh udah ditentuin gitu. Coba diurut dari awal, kenapa bisa sampai gagal, kenapa begini ceritanya, kenapa begini gitu. Lalu bagaimana tanggapan Sofi mengenai status dan pekerjaan Sarafi? Saya tahu Sarafi itu artis, tapi saya lihat kok beda gitu. Saya lihat sih akhlaknya bagus. Orang juga bilang kalau nikah sama janda itu rezekinya beda dibanding orang yang nikah normal lah. Terlepas
Terlepas dari masa lalunya, kini Sarah dan Sophie sedang sibuk menyiapkan berbagai keperluan untuk pernikahannya nanti. Menurut Sarah, acara pernikahannya nanti dikonsepkan secara sederhana, di mana pasangan pengantin tidak berada di panggung melainkan berbaur dengan tamu. Untuk itu persiapan yang dilakukan serba mendadak, kurang dari sebulan. Dan pada hari Senin kemarin, Cek dan Dicek melihat persiapan Sarah dan Sophie Agil saat mengepas baju pengantin yang akan dipakai pada akad dan resepsi pernikahannya di sebuah butik di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Saya udah percaya banget cara kerjanya, udah tahu. Terus lebih comfort aja kayaknya. Maksudnya udah lebih deket ya. Jadi Kak Intan udah tahu aku. Lalu seperti apa model rancangan pakaian pengantin Sarah dan Sophie yang akan dipakai pada pernikahannya nanti? Mbak Sarah nih nggak mau yang ribet gitu, nggak mau yang dililit-lilit, nggak mau. Dia udahlah kita bikin rok aja biar bisa ngebaur pun dia jalan kehambatannya nggak ada. Pada kesempatan itu Sarafi juga menjelaskan kepada Cek dan Dicek mengenai nama calon suaminya Sophie Agil yang mirip dengan nama mantan suaminya Agil Torik. Wallahu alam bisawab. Saya nggak pernah mau nyari yang namanya nggak pernah. Yang namanya orang Arab namanya semua bisa sama. Yang nama Sarah saya juga banyak, nama Sarah, nama Syarifah juga banyak gitu kan. Sebetulnya Agil itu nama orang tuanya, namanya dia tuh cuma Sophie aja. Tapi kalau orang Arab biasanya kan suka ada nama orang tua gitu di belakangnya. Sementara itu Cek dan Dicek juga menghubungi mantan suami Sarafi Agil Torik untuk dimintai komentarnya mengenai pernikahan Sarah. Namun yang bersangkutan sulit untuk dihubungi. Selalu saja ada sisi menarik yang diberitakan dari seorang selebriti. Berikut ini kita simak sejumlah berita hangat dan menarik dari kalangan selebriti yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, beginilah suasana gegap gempita di provinsi yang tengah berkonflik hebat, Nagro, Aceh Darussalam. Hari Jumat 29 Agustus kemarin, puluhan artis ibu kota dan artis lokal tampil di tengah-tengah masyarakat Aceh. Sebuah panggung besar yang diset di tengah lapangan Makodam Blang Padang, Banda Aceh, malam Sabtu lalu seperti sebuah magnet besar. Ribuan masyarakat kota Banda Aceh yang berasal dari berbagai pelosok kota datang berduyun-duyun. Mereka ingin menyaksikan dari dekat artis-artis ibu kota pujaannya berdendang dan berjoget dalam acara bertajuk Pesta Agustusan Rakyat Aceh. Acara dibuka sebelumnya dengan pawai keliling artis di ruas-ruas jalan kota Banda Aceh. Setelah itu rombongan artis diterima oleh Gubernur Aceh Abdullah Puteh, Pangdam Iskandar Muda Maijen Endang Suarya, dan Kapolda Banda Aceh Irjen Polisi Bahrumsyah. Dalam acara itu artis-artis ibu kota yang tampil adalah Muksin Alatas, Maribeth, Dorce Gamalama, Macica Muhtar, Ayu Suraya, Rama Aifama, dan masih banyak lagi. Lantas apa komentar mereka setelah tampil di hadapan masyarakat Aceh? Ya, saya merasa bahagia sekali bisa berada di Banda Aceh ini, di mana di luar daerah ini kan seperti di Jakarta ataupun di mana saja, atau di Kalimantan atau di Jawa, ya kan pikirnya Aceh lagi sedang perang kan. Ya tentu kesannya ke situ. Tapi ternyata setelah saya sampai di sini dengan kawan-kawan, ternyata ya aman-aman saja. Saya dari Sulawesi dan sebagai saudara tentunya mengharapkan Aceh itu bisa damai, bisa tentram, dan tidak ada lagi letupan-letupan senjata. Selama ini memang kita selalu dirasai takut, dirasai was-was. Tapi setelah kita turun ternyata insya Allah mudah-mudahan di Aceh ini kondusif dan tidak ada apa-apa, dan mereka yang sudah lama di sini terutama saudara-saudara kita dari TNI dan Polri ini cepat kembali kepada keluarga masing-masing. Hadirnya para artis ibu kota di Banda Aceh sepertinya disambut sangat antusias. Kalau boleh tahu apa sebenarnya tujuan mereka tampil menghibur di hadapan masyarakat Aceh? Bahagia sekali bisa berada di daerah ini, di daerah Banda Aceh, untuk menghibur, untuk mengadakan acara pesta 17-an bersama rakyat Aceh ya, bersama masyarakat Aceh. Saya menyadari bahwa di sini juga ada tentara-tentara kita, ada polisi-polisi kita yang butuh hiburan selain masyarakat. Jadi biar mereka dihilangkan rasa stres, rasa jenuh. Jadi kita insya Allah menghibur mereka di samping juga menghibur masyarakat. Pemirsa, setelah cukup lama vakum di televisi, artis cantik yang berdomisili di Singapura Nadia Hutagalung dalam waktu dekat ini akan kembali muncul di televisi. Pemunculan wanita berdarah Batak Australia di televisi Indonesia kali ini ternyata bukan untuk membawakan acara musik, melainkan berakting dalam sebuah sinetron komedi berjudul Dunia D. Dalam sinetron itu Nadia berperan sebagai Diandra. Sepanjang karirnya, wanita yang telah menjanda 2 kali ini memang belum pernah bermain dalam sinetron. Nadia lebih dikenal sebagai pembawa acara musik, model, dan bintang iklan.
Mengingat kini kesibukan Nadia bertambah, lantas bagaimana Nadia mengatur waktunya sebagai ibu rumah tangga? Nggak ada bedanya. Yang pasti sih sekarang lebih gampang buat saya, soalnya kita saling sharing responsibility-nya gitu. Dari dulu selalu saya sendiri yang ngurusin dan harus pikirin responsibility-nya gitu. Jadi sekarang we share and I'm happy gitu. Tentang penampilannya di televisi setelah cukup lama vakum, bagaimana komentar Nadia? Saya selalu ambil yang nggak pasti gitu. Jadi yang ada tantangannya gitu. Jadi